wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Pramita, guru matematika di SMP 2 Batipu, mahasiswa PPG Angkatan 4 LPTK Universitas Sriwijaya tahun 2021. Pada kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran sebagai prasyarat ujian penilaian kinerja pembelajaran pada hari ini tanggal 6 Desember 2021 dengan bukti print out dari Koran Harian Singgalang tanggal 6 Desember 2021 dan print out dari formulir pendaftaran ujian UKIM dan UP mahasiswa PPG Angkatan 4 tahun 2021. Pembelajaran dengan materi menyelesaikan persamaan linier satu variabel dengan cara menjumlahkan dan mengurangan kedua ruas dalam waktu 2 jam pelajaran dalam alokasi waktu 2 kali 30 menit untuk 1 jam. Berikut tayangannya, semoga video saya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian, terima kasih. Siap, break. Jangan depan, break. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Baik, Bu. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Oke, semoga selalu dalam keadaan sehat walaupun kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Dan anak ibu, pada hari ini yaitu hari Senin tanggal 6 Desember 2021 kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika, tepatnya yaitu pada materi persamaan linier satu variabel. Oke, anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu kepada Allah yang Maha Kuasa, sehingga ilmu yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini mendapatkan berkah dan mendapatkan kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, silakan ketua kelas untuk disiapkan kelasnya. Nofri, silakan siapkan kelasnya. 3. Siap, gerak. Amat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa, mulai. Relaksasi terlebih dahulu. Sekarang silakan berdiri semuanya anak-anak ibu. Nah, sesuai dengan yel-yel yang sudah kita sepakati, ibu minta kepada anak ibu kita mulai yel-yel kita secara bersama-sama untuk semangat belajar pada pagi hari ini. Oke. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Matematika. Siapa takut? Matematika. Kecil. Matematika. Saya suka. Yes. Oke, tepuk tangan. 3. Oke anak ibu. Nah, sebelum kita masuk dalam materi kita pada hari ini, yaitu menyelesaikan
pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di depan ini. Nah, ini adalah dua buah jembatan yang ada di daerah kita Sumatera Barat. Nah, sekarang perhatikan. Yang pertama adalah jembatan Siti Nur. Yang kedua adalah jembatan Salido yang ada di daerah pesisir selatan. Apa maksud Ibu memaparkan dua gambar jembatan di depan ini sebagai motivasi kita belajar pada hari ini? Dan dengan memahami penyelesaian persamaan linier satu variabel, kita dapat menentukan panjang dari suatu jembatan yang lain jika dua jembatan ini saling berkaitan dalam konteks soal yang dituangkan nanti di dalam LKPD ataupun di dalam buku pelajaran Anda. Dan anak ibu, apa materi prasyarat kita sebelum kita memulai pembelajaran kita tentang penyelesaian persamaan linier satu variabel? Yaitu kita harus mengingat kembali indikator pertama dalam identifikasi persamaan linier satu variabel. Nah, apa itu? Yang pertama, masih ingatkah anak-anak ibu apa itu kalimat terbuka dan apa itu kalimat tertutup? Siapa yang masih ingat apa itu kalimat terbuka? Saya, Bu. Iya, Dimas. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum tentu kebenarannya, Bu. Nah, tadi kata Dimas, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum tentu nilai kebenarannya. Nah, sekarang siapa kira-kira yang masih ingat apa contohnya kalimat terbuka? Saya, Bu. Iya, Dimas. Contoh kalimat terbuka adalah Zaki adalah siswa paling ganteng di SMP 20, Bu. Oh, benar itu Zaki adalah siswa paling ganteng di SMP 20. Tidak, Bu. Belum tentu. Kenapa, Nafri? Saya paling ganteng. Apakah benar si Zaki adalah siswa SMP 2 Batipu yang paling ganteng? Belum tentu, Belum tentu. Kenapa sih, Dan? karena bisa jadi si Api di mata orang lain si Api lebih ganteng dan si Nopi lebih bisa. Benar, Nafri? Benar, Bu. Ya. Nah, tadi kan sudah ngembang kan semuanya. Bisa jadi si Zidan yang paling ganteng, bisa jadi si Dimas yang paling ganteng, bisa jadi si Nofri yang paling ganteng. Jadi kalau belum tentu nilai kebenarannya itu, maka dia termasuk ke dalam kalimat yang terbuka. Bisa dipahami? Sekarang siapa yang masih ingat apa itu kalimat tertutup? Saya, Bu. Ya, Bu. Iya. Kalimat yang sudah jelas kebenarannya. Nah, kata si Abi tadi kalimat tertutup itu adalah kalimat yang sudah jelas nilai kebenarannya. Benarkah itu, anak ibu? Nah, apa contohnya kalimat tertutup itu? Saya, Saya, Bu. Iya, Susan? Bu Irnelis adalah kepala sekolah SMP 2 Batipu. Nah, Bu Yurmelis adalah kepala sekolah SMP 2 Batipu. Benar apa tidak? Benar. Nah, kalau sudah jelas nilai kebenarannya, berarti itu adalah kalimat yang tertutup. Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan beberapa soal yang ada di depan ini. Dari soal di depan, mana yang merupakan persamaan linier satu variabel? Saya, Bu. Iya, Iqbal? Yang nomor A dan nomor B, Bu. Yang nomor A dengan nomor B. Kenapa A dan B adalah persamaan linier satu variabel, Iqbal? Karena dia masing-masing memiliki satu variabel, Bu. Karena dia memiliki satu variabel. Kobi, C dan D bukan merupakan persamaan linier satu variabel. Kenapa, Kobi? Karena variabelnya lebih dari satu. Karena variabelnya lebih dari satu. Yang ketiga, nah, apa materi prasyarat yang harus anak-anak ibu ingat? Anak-anak ibu harus bisa membuat persamaan linier satu variabel. Misalkan ada sebuah soal, lalu soal ini harus bisa anak-anak ibu modelkan ke dalam persamaan linier satu variabel. Nah, dengan memahami 3 materi prasyarat tadi, anak-anak ibu baru bisa masuk ke dalam penyelesaian persamaan linier satu variabel. Pada pertemuan kita hari ini, pembelajaran kita seperti yang sudah Ibu sampaikan dalam tujuan pembelajaran tadi adalah menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan saintifik. Nah, nanti anak-anak Ibu akan Ibu berikan dalam bentuk LKPD yang didiskusikan secara berkelompok, dan kemudian LKPD tersebut nanti ada 2 masalah yang nanti akan anak-anak Ibu identifikasi dan anak-anak Ibu bahas dalam kelompok masing-masing. Yang pertama, perhatikan gambar di depan ini. Nah, seperti gambar di depan ini terlihat
di sebelah kiri dan sebelah kanan timbangan itu terdapat di sini pada bagian sebelah kiri terdapat 1 buah bola dengan 4 buah beban. Pada bagian timbangan sebelah kanan terdapat 7 buah beban. Nanti anak-anak ibu diminta menentukan berapakah berat 1 buah bola. Nah, masalah yang kedua, perhatikan gambar di depan ini. Nah, gambar di depan ini adalah gambar jembatan Akashi Kaiko. Nah, berdasarkan survei, di dalam ensiklopedia dikatakan bahwa jembatan Akashi Kaiko adalah jembatan yang paling terpanjang di dunia. Itu dengan panjang 1991 meter. Paling terpanjang di dunia. Berarti dia termasuk ke dalam konsep kalimat yang tertutup. Nah, ingat lagi ya. Nah, sekarang jika kita memiliki jembatan lain, namanya adalah jembatan Shimotsu Strait. Jembatan Akashi Kaiko memiliki panjang 111 meter, lebih panjang dari 2 kali panjang jembatan Shimotsu Strait. Berapakah panjang dari jembatan Shimotsu Strait? Nah, nanti Anda temukan dalam diskusi kelompoknya. Bisa dipahami? Nah, sebelum memulai diskusi kelompok, Ibu akan menyampaikan berapa waktu yang anak-anak Ibu gunakan dalam diskusi kali ini. Nah, dalam diskusi, anak-anak Ibu berdiskusi selama 20 menit. Kemudian nanti setelah diskusi, anak-anak Ibu akan mempresentasikan hasil diskusinya selama 15 menit. Di dalam diskusi pada 5 menit terakhir, nanti anak-anak Ibu menyalin hasil dari diskusinya itu ke dalam lembar presentasi. Bisa dipahami anak-anak Ibu? Nah, sebelumnya itu Ibu juga mengingatkan sesuai dengan bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan ke dalam Google Classroom, yaitu tentang materi hari ini. Apakah sudah anak-anak Ibu baca di rumahnya kemarin? Saudara, Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan dibagikan LKPD-nya dan diputar kursinya ke kelompok masing-masing untuk berdiskusi. Silakan menghadap ke kelompok masing-masing. Buat nama di LKPD anak-anak Ibu masing-masing. Nah, anak-anak Ibu silakan berdiskusi. Langkah pertama yang anak-anak Ibu lakukan, identifikasi permasalahan yang ada di dalam LKPD-nya. Silakan dimulai diskusinya. Ya, Kakak? Apakah bola satu ini sama bebannya itu sama? Apakah bola yang satu ini beratnya sama dengan berat beban ini? Coba Kakak diskusikan dulu dengan kelompoknya, telaah soal yang ada dalam permasalahan ini dulu ya. Nah, apakah berat bola itu sama dengan berat beban? Iya, Zaki? Apakah berat 1 bola ini sama dengan 3 beban? Apakah berat 1 bola sama dengan 3 beban? Bagaimana kira-kira? Lihat posisinya, lihat kondisi timbangannya. Apakah berat 1 bola sama dengan berat 3 beban? Coba diselidiki. Bu, saya mau nanya, Bu. Iya, Iqbal, ada apa Iqbal? Terus sebelah sini panjang jembatan Akashi Kaiko atau panjang jembatan Shimotsu Strait, Bu? 111, apakah panjang jembatan Akashi Kaiko atau panjang jembatan Shimotsu Strait? Nah, sekarang coba ditelaah dulu kalimat yang ada dalam permasalahan ini. Ya, dipahaminya, Indira, Opa, Kompri, Opik. Sekarang waktu kita tinggal 5 menit lagi. Nah, sekarang tolong ditulis hasil diskusinya ke dalam lembar presentasi ini. Bisa dipahami kan Ibu? Tiga. Nah, sekarang kita akan masuk lagi presentasi. Sudah ditentukan siapa yang akan mempresentasikan dari masing-masing kelompoknya, anak Ibu? Kelompok 1 siapa perwakilannya? Kelompok 2? Bidang. Nah, kelompok 3? Yudira. Oke. Nah, sekarang pada kelompok 1 tolong ke depan untuk mempresentasikan. Kenalkan, nama saya Zalkri. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban kami.
didapat dari masalah 1 adalah Wandi ingin mengetahui satu buah berat bola melalui satu buah timbangan. Dengan membandingkan pada sisi kiri timbangan, terdapat 1 bola dan 4 beban sisi kanan. Timbangan terdapat 7 beban. Persamaannya, kelompok kami memisalkan bola dengan variabel A. Persamaannya adalah A ditambah 5 sama dengan 7. Berat suatu bola adalah A ditambah 5 sama dengan 7. A ditambah 5 dikurang 5 sama dengan 7 dikurang 5. A ditambah 0 sama dengan 2. A sama dengan 2. Jadi berat sebuah bola adalah 2 satuan berat. Nah, anak-anak Ibu, apakah sudah benar jawaban yang dipresentasikan oleh kelompok 1? Apakah ada jawaban yang lain? 3. Adakah jawaban yang lain? Ada. Kelompok 2. Kami mendapatkan hasil akhirnya 3 satuan berat. Tunggu, kurang berat. Kami mendapatkan hasil akhirnya adalah 1 buah bola sama dengan 3 satuan berat. Dan kelompok 2, 1 bola sama dengan 3 satuan beban. Kelompok 3 bagaimana? Untuk lebih jelasnya kepada kelompok 2, mohon untuk dipresentasikan jawaban untuk mengulas jawaban dari kelompok 1. Ya, dan silakan ke depan. Ya. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 2 akan mengulas jawaban dari kelompok 1. Kami memisalkan 1 buah bola D dengan variabel B. Dengan persamaannya B tambah 4 sama dengan 7. Jadi dengan kami diskusikan tadi, kami mendapatkan jawabannya dengan cara 1 bola ini dikurangkan dengan satu buah bola B bola tambah 4 sama dengan 7. Bola tambah 4 dikurang 4 sama dengan 7 kurang 4. Bola tambah 0 sama dengan 3. Jadi satu buah bola sama dengan 3 buah satuan berat. Nah, anak-anak Ibu, tadi ulasan dari kelompok 2 bahwa 1 buah bola itu beratnya adalah 3 satuan berat. Kenapa 3 satuan berat? Kita menyatakan bahwa 1 buah bola ini dapatnya adalah 3 satuan berat. Kenapa di sini? Karena di sini dia mengumpamakan 1 buah bola ditambah dengan 4 sama dengan 7. Di sini ada 7 beban, di sini ada 4 beban. Setelah itu kelompoknya si Zaki membuat persamaannya menjadi 1 bola ditambah 4 sama dengan 7. Jadi sebuah persamaan linear 1 variabel. Nah, sudah bisa dipahami anak-anak Ibu? Sudah. 3. Nah, di sini terlihat dalam proses penyelesaiannya kelompok 2 sama-sama mengurangkan kedua ruas dengan angka 4. Kiri kurang 4, kanan dikurangkan 4. Maka di sini didapat penyelesaian persamaan linear 1 variabelnya berat 1 buah bola sama dengan 3. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Saya akan mencoba menyampaikan hasil diskusi kami pada masalah 2. 1. Jembatan Kaikyo memiliki panjang 1991 meter. Jembatan Akashi Kaikyo memiliki panjang 111 meter, lebih panjang dari 2 kali jembatan Shimotsui Strike. Diminta menentukan panjang Shimotsui Strike. Nomor 2. Misal jembatan Shimotsui Strike kami misalkan dengan X. Persamaannya, panjang jembatan Akashi Kaikyo sama dengan 111 ditambah X sama dengan 1991 sama dengan 11 ditambah X. 1991 dikurang 111 sama dengan 111 dikurang 111 ditambah dengan X. Jadi 100, kami mendapatkan hasil akhirnya 1880 sama dengan X. Ya. Nah, tadi dikatakan oleh kelompok 2 untuk penyelesaian masalah 2 ini, kelompoknya Zidan mengumpamakan bahwa panjang jembatan Shimotsui Strike dengan X. Lalu dikaitkan panjang jembatan Akashi Kaikyo adalah 111 meter lebih panjang. Kalau lebih panjang berarti kita tambahkan lebih panjang dari 2 kali jembatan Shimotsui Strike. Apa kata kuncinya? 2 kali jembatan Shimotsui Strike. Nah, di sini kelompok
kelompok 2 cuma membuat satu panjang atau satu kali panjang jembatan Shimosui Strike. Nah, sini ada kekeliruan. Siapa kelompoknya yang bisa mengulas untuk masalah 2 ini? Saya, Bu. Oke, Indira silakan ke depan. 3. Perkenalkan, saya Yudira. Saya akan mengulas jawaban dari kelompok 2. Jembatan Shimosui Strike diumpamakan dengan J. Persamaan panjang jembatan Akashi Kaikyo sama dengan 111 ditambah 2J. 1991 sama dengan 111 ditambah 2J. 2J ditambah 111 sama dengan 1991. Panjang jembatan Shimosui 2J ditambah 111 sama dengan 1991. 2J ditambah 111 dikurang 111 sama dengan 1991 dikurang 111. 2J sama dengan 1880. J sama dengan 1880 dibagi 2. J sama dengan 940 meter. 3. Nah, itu pembahasan dari kelompok 3 menyatakan bahwa persamaannya menjadi 111 ditambah dengan 2J sama dengan 1991. Karena di dalam soal dikatakan panjang jembatan Akashi Kaiko adalah 111 lebihnya dari 2 kali panjang jembatan Shimosui Strike. Berarti di sini adalah 111 ditambah dengan 2J sama dengan 1991. Nah, kemudian bisa kita buat ke dalam sebuah persamaan linear satu variabel. Kita putar 2J ditambah 111 sama dengan 1991. Lalu kita selesaikan dengan cara apa di sini? Mengurangkan kedua ruas dengan angka 111 karena kita ingin mencari nilai dari J, yaitu panjang jembatan Shimosui Strike. Berarti 2J tambah 111 kurang 111 sama dengan 1991 kurang 111. Jadi ini dapatnya 0, 2J sama dengan ini dapatnya berapa? 1880. Maka supaya dapat nilai J, supaya koefisien bernilai 1, sama-sama kita bagi dengan 2. Nah, J sama dengan 940 meter. Bisa dipahami anak-anak, Bu? Bisa, Bu. Sudah paham tentang penyelesaian persamaan linear satu variabel dengan cara menambah dan mengurangi? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Bu Yudira. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, anak-anak Ibu. Nah, dari hasil presentasi 3 kelompok tadi, anak-anak Ibu lihat sudah mulai memahami bagaimana cara kita dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel tersebut. Apa kesimpulan pelajaran kita pada hari ini? Nah, untuk menentukan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel dapat dilakukan dengan cara yang pertama. Yang pertama adalah mengubah soal cerita ke dalam model matematika bentuk persamaan linear satu variabel. Yang kedua, jumlahkan dan mengurangkan dilakukan dengan cara menambah dan mengurangkan konstanta dari persamaan dengan bilangan yang sama antara ruas kiri dengan ruas kanan. Apa tujuannya? Untuk mendapatkan nilai dari variabel. Lalu yang ketiga, sederhanakan koefisien yang ada pada variabel itu sehingga dia bernilai berapa? 1. Kan diperoleh nanti nilai dari variabel. Bisa dipahami anak Ibu? Bisa, Bu. Nah, anak-anak Ibu, sebelum masuk ke dalam penutupan pelajaran kita, Ibu ingin merefleksi terlebih dahulu. Nah, Iqbal, bagaimana perasaan Iqbal setelah menjalani pembelajaran pada hari ini? Lebih paham, Bu. Lebih paham. Oke, sudah berapa pahamnya? Berapa persen? Sudah 90%. Bagus. Oke, Aziza bagaimana? Sudah mengerti. Kira-kira kalau nanti Ibu mengadakan evaluasi, sudah bisa belum nilainya di atas nilai KKM? Oke, bagus. Abi, bagaimana perasaan Abi setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Senang, Bu. Sangat senang. Kira-kira mau dapat berapa nanti kalau Ibu kasih evaluasi? Berapa? 100. Kopi bagaimana? Sangat
pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk mengukur seberapa pahamnya Nana Ibu akan mengadakan evaluasi. Ibu akan bagikan soal evaluasinya dikerjakan dalam waktu 7 menit. Sebelumnya, perwakilan kelompok tolong dikumpulkan LKPD-nya masing-masing. Nah, sekarang kita akan memulai evaluasi. Akan Ibu bagikan lembar evaluasi ini. Tolong dikerjakan sendiri-sendiri, tidak ada yang mencontek, supaya Nana Ibu bisa mengukur seberapa jauh pemahaman anak-anak Ibu terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, Aziza 98, Taufik 75, 100, kemudian Abi 99. Wah, satu poin lagi Abi. Apa kurangnya Abi? Satuannya tidak ditulis ya. Oke, Nana Ibu, rata-rata setelah Ibu bacakan dari nilai evaluasi tadi hampir seluruhnya sudah mencapai nilai di atas KKM. Ya, semua sudah mencapai di atas KKM. Berarti hasil pembelajaran hari ini setidaknya 85 sampai 90% sudah tercapai. Ibu berharap untuk pembelajaran selanjutnya anak-anak Ibu tetap dalam kondisi semangat seperti ini belajarnya sehingga mendapatkan nilai yang juga memuaskan. Bisa dipahami anak Ibu? Nah, anak Ibu, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ingatkan, tolong dikerjakan latihan yang ada di bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan di dalam link Google Classroom-nya. Lihat ya nanti latihannya sebagai pekerjaan rumah anak-anak Ibu di rumah dikumpul pada pertemuan kita selanjutnya. Nah, untuk materi kita selanjutnya, bahan ajar akan Ibu kirimkan juga melalui link Google Classroom-nya, yaitu tentang menyelesaikan persamaan media satu paragraf dengan mengali dan membagi. Pembelajaran selanjutnya, tolong anak-anak Ibu semangat belajarnya di rumah, jangan lupa mengerjakan pekerjaan rumahnya. Bisa semuanya? Bisa. Oke, tadi di awal pembelajaran sudah kita awali dengan berdoa kepada Allah. Nah, sekarang supaya afdal pembelajaran kita tutup juga dengan doa. Nah, kepada wakil Abi, tolong disiapkan kelasnya untuk doa penutup kita pada hari ini. 3. Maju, siap. Hormat, gerak. 3, gerak. Berdoa, mulai. Dan sudah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak Ibu pada pembelajaran hari ini. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.